Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur yang panjang sehingga kita masih bisa merasakan sejuknya iman di sore ini. Salawat menyertai salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mengantarkan kita dari zaman yang tak kenal kasih sayang menuju zaman yang penuh cinta dan kasih sayang. Perkenalkan, nama saya Al Furqan dari kelas Mikrobiologi Lanjut B, NIM 603118042. Akan memaparkan materi yaitu metabolisme mikroba. Berhubung di sini saya sendiri tidak ada yang menemani, saya akan langsung memaparkan materinya saja. Langsung saja. Metabolisme adalah suatu ciri yang dimiliki makhluk hidup yang merupakan serangkaian reaksi kimia di dalam sel. Reaksi-reaksi ini tersusun dalam jalur-jalur metabolisme yang rumit dengan mengubah molekul-molekul melalui tahapan-tahapan tertentu. Secara keseluruhan, metabolisme bertanggung jawab terhadap pengaturan materi dan sumber energi dari sel. Metabolisme terjadi pada semua makhluk hidup, termasuk kehidupan mikroba itu sendiri. Dalam metabolisme ada dua fase, yaitu katabolisme dan anabolisme. Secara menyeluruh, sebagian besar katabolisme adalah respirasi seluler di mana glukosa dan bahan bakar organik yang lain dipecah menjadi karbon dan air dengan membebaskan energi. Energi yang diperoleh disimpan dalam molekul-molekul organik dan digunakan untuk melakukan kerja dari sel. Kemudian kebalikan dari katabolisme adalah anabolisme, yang merupakan serangkaian reaksi-reaksi kimia yang membutuhkan energi untuk membentuk molekul besar dari molekul yang lebih kecil, misalnya pembentukan protein dan asam amino. Dalam proses metabolisme, mikroba tidak sama halnya dengan proses metabolisme yang terjadi pada tumbuhan dan manusia. Pada mikroba terdapat beberapa macam lintasan, yaitu yang dilalui. Misalkan dalam proses metabolisme bakteri menggunakan beberapa jalur, yaitu jalur fotosintesis. Di mana dalam jalur fotosintesis ada yang bersifat anosogenik, yaitu tidak menghasilkan oksigen sebagai sumber energi, dan ada yang bersifat oksigenik, yaitu menghasilkan oksigen sebagai sumber energi. Karena pada bakteri yang tidak memiliki mitokondria, sehingga dalam menyimpan pigmen klorofilnya terdapat membran plasma sekaligus menjadi tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia. Selain itu, juga menggunakan pigmen karotenoid dan pisobilik yang merupakan pigmen tambahan untuk menyerap cahaya yang lebih banyak dari pigmen klorofil. Kemudian terdapat jalur chemilotrof, itu dalam metabolisme bakteri memanfaatkan senyawa-senyawa organik sebagai sumber energinya seperti sulfur, kalium, dan hidrogen, dan juga melakukan fiksasi nitrogen. Metabolisme itu sendiri merupakan reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam sel. Yang lebih spesifik, metabolisme itu terbagi menjadi dua, katabolisme, yaitu mengubah senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, atau dalam artian di sini pelepasan energi, dan anabolisme, yaitu mengubah senyawa yang sederhana menjadi senyawa organik yang lebih kompleks tetapi membutuhkan energi. Selain itu juga beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam proses metabolisme, yaitu redoks dan reduksi oksidasi. Selain itu juga terdapat enzim, di mana enzim tersebut yang dalam proses metabolisme digunakan untuk mengkatalisis molekul yang berfungsi dalam fisiologis mikroba itu sendiri. Tetapi enzim dapat aktif dalam reaksi metabolisme dengan bantuan kofaktor. Kofaktor ini ada dua, yaitu NADH dan FADH. Kofaktor itu tampak pada saat transport elektron, yaitu memindahkan elektron dari siklus ke siklus lainnya.
Dalam reaksi katabolisme membebaskan energi kompleks ke sederhana. Terdapat beberapa proses seperti respirasi aerob yang terdapat proses glikolisis, respirasi anaerob, dan fermentasi. Proses glikolisis di dalamnya terdapat 4 tahapan, yaitu Embden-Meyer pathway, heksosa monofosfat pathway, Eppner-Dodrop pathway yang biasa ditemukan di genus Pseudomonas dan Archaebacteria dan pada tahap keempat yaitu fosfoketosa. Respirasi anaerob merupakan jalur respirasi yang digunakan pada bakteri anaerob untuk menghasilkan suatu energi atau sumber ATP dan tidak menggunakan oksigen sebagai reseptornya, melainkan senyawa lain seperti sulfur, nitrat, dan nitrit. Kemudian fermentasi juga biasa digunakan dalam bidang industri untuk mensintesis bahan organik dan mengidentifikasi biokimia senyawa biomolekuler. Dalam fermentasi mikroba terdiri dari beberapa bagian, yaitu fermentasi asam laktat, Staphylococcus, dan Pseudomonas. Kemudian 2 yaitu fermentasi asam campuran. Fermentasi asam campuran dapat dideteksi dengan menggunakan methyl red test, misalnya pada bakteri E. coli. Ditetesi dengan methyl red test dan apabila menunjukkan positif, maka bakteri tersebut melakukan fermentasi campuran. Dan fermentasi butadiol dengan uji yang digunakan yaitu Voges-Proskauer test enterobacteria dan fermentasi asam peripherat. Kemudian kesimpulan dari materi ini yaitu metabolisme merupakan seluruh peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup dan terbagi menjadi 2 yaitu anabolisme dan katabolisme. Kemudian terdapat enzim yang merupakan suatu protein yang dihasilkan oleh sel hidup. Enzim adalah protein yang bekerja secara khusus sebagai katalisator, dapat digunakan berulang kali dan dapat rusak oleh panas tinggi dan terpengaruh oleh pH yang diperlukan dalam jumlah sedikit dan dapat bekerja secara bolak-balik. Enzim bekerja dalam mengkatalisis reaksi kimia mengkatalisis reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel itu sendiri. Kemudian pengendalian metabolisme seluler yang tepat yang pada akhirnya menyangkut pengendalian kegiatan enzim. Pengendalian enzim dapat diatur melalui 2 cara, yaitu pengendalian langsung atau mekanisme katalitik itu sendiri yang terjadi dalam mengubah konsentrasi substrat atau reaktan, dan pengendalian genetis melalui induksi dan repsis enzim. Baik, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.